sehingga kita semua bersama di sini bisa berkumpul untuk menghadiri seminar inspirasi umroh untuk menambah ilmu kita, untuk menambah semangat kita untuk berjuang menuju Baitullah. Baiklah ibu-ibu, tidak lupa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Marilah kita bersama-sama. Ayo ibu-ibu semua mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, sebetulnya apa sih yang kita kejar untuk bisa ke Baitullah? Kira-kira ibu-ibu udah paham belum kenapa kita harus ke Baitullah? Kenapa kita harus datang ke tanah suci untuk mendatangi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala? Ibu udah tahu belum kira-kira? Belum ya? Belum tahu. Nah, ada itulah tanda salah satu kita punya iman Islam, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah alasan kita datang ke Baitullah. Beberapa keutamaan kita datang ke Baitullah itu, pertama sekali kita mendapatkan ampunan dosa. Ya Bu ya, mendapatkan ampunan dosa. Kita ingin mendapatkan predikat haji dan umroh yang mabrur. Itu kita harus benar-benar memperjuangkannya. Bagaimana cara memperjuangkannya? Kita berusaha sekeras mungkin, semaksimal mungkin untuk berangkat ke Baitullah dengan cara apapun. Baik dengan cara jalur langit, ikhtiar kita sehari-hari, karena kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Bu, keutamaan kita ke Baitullah ada yang tahu? Mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mendapatkan haji dan umroh yang mabrur, udah pasti mendapatkan surganya Allah. Dan kita mendapatkan berjuta-juta pahala. Kenapa saya bilang berjuta-juta pahala? Ibu tahu nggak kenapa kita mendapatkan berjuta-juta pahala? Ada yang tahu? Tidak ada. Saya akan jelaskan. Pertama, kita sholat di Masjidil Haram itu mendapatkan pahala 100.000 kali lipat dibanding masjid yang biasa. Ibu bisa bayangkan, ibu bisa sambil berpikir, sambil membayangkan pahala kita berapa juta satu hari kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita sholat itu mulai dari jam 2 malam ibu-ibu kita udah ke masjid. Kita udah sholat sunnah tahiyatul masjid. Sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Udah dapat 200.000 pahala. Setelah itu kita sholat apa lagi ibu? Sholat sunnah taubat 2 rakaat. Itu udah mendapatkan pahala 200.000 lagi, ditambahkan lagi dengan sholat tahiyatul masjid, sholat taubat, lalu kita lanjut lagi sholat sunat hajat. Setelah itu kita sholat sholat tahajud 8 rakaat. Kira-kira udah berapa juta ibu pahalanya kita dapat? Sudah tidak terhitung. Tambah lagi sholat witir 3 rakaat, sholat qabliyah subuh, sholat subuh, terus sholat qabliyah zuhur. Setelah itu sholat zuhur terus sampai kita ketemu lagi di waktu sholat tahajud berikutnya. Berapa juta kira-kira dalam 24 jam kita mendapatkan pahala? Itu yang kita kejar ibu. Berapa hari kita melaksanakan umroh, disitulah kita pahala yang kita dapat. Berjuta-juta pahala. Kira-kira sebanding nggak ya sama dosa kita sehari-hari? Pahala yang kita dapat? Itu pahalanya insya Allah lebih banyak dari dosa yang kita perbuat dalam sehari. Keistimewaan apa lagi Bu yang kita dapat apabila kita berumroh Bu? Kita sholat di Masjid Nabawi, kita bertemu dengan Rasulullah, berziarah ke makam Rasulullah SAW. Pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid yang lain. Belum lagi di Masjid Kuba. Masjid Kuba itu kita mendapatkan pahala 100 kali. Sehari-harinya kita tuh sholat, ibadah, makan dan tidur. Hanya itu yang kita kerjakan selama di Baitullah. Betapa nikmatnya Bu kita beribadah di tanah suci. Doa kita makbul. Banyak tempat-tempat yang doa-doa kita tuh dikabul. Banyak waktu-waktu mustajab.
untuk kita berdoa, baik itu sholat sunnah tahajud, di waktu selesai sholat fardu, masih banyak lagi, waktu duha masih banyak, dan banyak juga Bu waktu-waktu dan tempat-tempat mustajab untuk kita berdoa di Baitullah, baik itu di Multazam, di Makom Ibrahim, di Ar-Raudah, dan masih banyak lagi tempat-tempat yang mustajab doa kita tuh dikabul. Nah, apalagi Bu kira-kira keutamaan kita berangkat ke Baitullah itu? Apa yang kita dapat lagi kira-kira Bu? Tahu nggak Bu? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah. Ada yang tahu? Kira-kira belum tahu? Nah, keutamaan yang kita dapat ketika berumroh itu, kita mendapatkan rezeki yang berlimpah, kita dijauhkan dari kemiskinan, kita dijauhkan dari kefakiran. Insya Allah kita belanjakan harta kita di jalan Allah, sudah pasti rezeki kita dilipat gandakan. Jadi ibu-ibu semua yang hadir di sini, insya Allah harta yang ibu belanjakan untuk ke Baitullah pasti Allah ganti 10 kali lipat. Allah akan melimpahkan kesehatan, rezeki yang berlimpah, semua akan dibalas oleh Allah apabila kita membelanjakan harta kita di jalan Allah. Insya Allah Ibu, saya di sini ingin menyampaikan testimoni saya pribadi. Kisahnya emang cukup panjang ya Bu. Insya Allah saya pertama kali daftar umroh itu di tahun 2014, tapi berangkatnya di tahun 2015 sama orang tua saya. Alhamdulillah rezeki kita itu naik Bu. Itu udah jaminan dari Allah. Kalau kita yakin apapun yang Allah janjikan, pasti semua kita dapat sesuai dengan apa yang Allah janjikan. Tidak mungkin Allah mengingkari janjinya kepada umatnya. Itulah yang kita kejar. Pertama saya daftar umroh tahun 2014, berangkat di tahun 2015, itu rezeki saya naik Bu. Terus usaha naik. Terus saya rezekinya tambah, saya ingin memuliakan ibu saya ingin memberangkatkan ibu saya berhaji. Saya daftarkan berhaji di tahun 2016. Alhamdulillah ibu saya dapat haji yang setahun berangkat. Saya kasih haji yang paling bagus karena saya yakin bahwa apapun yang saya keluarkan untuk orang tua saya pasti Allah ganti. Tapi benar, Allah yang menyaksikan saya bicara di sini. Saya kalau udah bicara ini pasti akan terbawa perasaan ibu. Apabila ibu-ibu mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah pasti ibu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Ibu-ibu nggak usah takut membelanjakan hartanya di jalan Allah, pasti Allah ganti. Saya pakai uang saya Bu untuk berangkatkan ibu saya haji. Saya cuma keluarkan uang saya cuma 160 juta Bu. Tapi Allah ganti saya uang 1,5 miliar 1 bulan Bu. Demi Allah saya tidak berbohong. Saya sampai punya rumah besar Bu, yang tadinya cuma rumah kecil. Allah ganti rezeki saya berlipat-lipat. Karena apa Bu? Karena kita mengutamakan, mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala Bu, Allah akan memuliakan kita seperti orang-orang yang Allah muliakan. Ibu-ibu mau dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau dirahmati Allah Bu? Ibu-ibu pengen mendapatkan derajat yang tinggi di mata Allah? Utamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunjungi Baitullah Bu. Apalagi kalau kita rasa sudah mampu, yang tidak mampu aja Allah panggil, apalagi kita yang sudah mampu. Jangan termasuk kita golongan orang yang kufur nikmat. Harta sudah ada, rumah ada, mobil ada, emas ada, tapi kalau kita nggak segera mengunjungi Rasulullah SAW, tidak segera mengunjungi Baitullah, kita tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu. Tidak akan dilihat. Saya lanjut cerita pengalaman saya lagi. Saya berangkat lagi di tahun 2018. Alhamdulillah rezeki saya semakin naik. Saya berangkat lagi kemarin, Allah kasih rezeki, berangkat lagi di tahun 2024 bersama anak-anak saya. Alhamdulillah saya sampai punya kantor travel Samira, kantor perwakilan Samira Travel di Cibitung. Saya bangga bersama Samira, saya senang, saya sangat bangga sampai
ID saya Bu tidak pernah keluar dari tas saya. Karena saya tahu Samira Travel ini travel terbaik. Ibu tidak usah ragu, tidak usah khawatir Bu, ikut umroh atau haji bersama Samira Travel. Karena Samira ini sudah terkenal di dunia, sudah mendunia. Insya Allah Samira Travel ini adalah salah satu travel terbesar di Indonesia yang sangat terpercaya, sangat amanah, benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik untuk para jamaah. Jadi ibu-ibu yang sudah siap ke Baitullah, jangan ada keraguan sedikit pun ibu-ibu. Jangan pernah takut membelanjakan hartanya di jalan Allah. Insya Allah akan diganti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu pengen nggak dikejar-kejar uang? Ibu pengen nggak dikejar-kejar rezeki Bu? Utamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir rezeki kita habis. Kadang ada yang berpikir, nanti saya berangkat umroh pulangnya nggak punya duit. Itu pemikiran orang yang tidak punya iman. Pemikiran orang-orang yang tidak yakin kepada janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir Bu, tidak akan ada kemiskinan bagi orang-orang yang membelanjakan hartanya untuk Baitullah. Saya sendiri udah merasakan Bu, hartanya gak habis-habis, ada aja dari manapun. Karena kita mengutamakan Allah. Saya aja kepengen lagi berangkat ke Baitullah. Walaupun udah berangkat, pengen lagi. Jadi ibu-ibu gak usah khawatir. Kalau ibu-ibu sudah kuat niatnya, sudah kencang ingin ke Baitullah, segerakan, gak usah ditunda-tunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bayar 1,5 juta, dapat perlengkapan, insya Allah nanti dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melunasi, yakin sama Allah. Tidak usah ada keraguan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ibu. Banyak lagi keutamaan-keutamaan yang kita dapat ketika kita ke Baitullah Bu. Apalagi ibu-ibu berangkat umrohnya bawa anak-anak. Masya Allah, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang salihah. Amin. Yang laki-laki menjadi anak yang soleh, yang perempuan menjadi anak yang saleh. Beda Bu. Anak saya sebelum umroh dan setelah umroh itu perbedaannya beda banget. Sebelum umroh itu kadang-kadang kalau kita ngobrol tuh masih suka ngejawab gitu Bu. Kadang-kadang anak-anak benar nggak Bu suka ngejawab omongan orang tua nggak Bu anak-anak Bu? Bawa Bu, bawa ke tanah suci. Gak usah takut duitnya habis pokoknya. Berangkat kita misalnya sisa uang di saldo cuma 5 juta. Masya Allah nanti pulang dari umroh ada aja rezeki dari Allah. Dari mana aja. Gak usah takut membelanjakan harta kita. Perbedaannya itu apa Bu? Anak-anakku setelah dibawa umroh, ibadahnya lebih taat, hatinya lebih lembut, mudah dinasehatin. Tuh anak-anak kalau udah dibawa ke tanah suci beda Bu. Hidayah dari Allahnya langsung masuk ke dalam kalbunya si anak itu. Insya Allah Bu, anak-anak semakin bertakwa, semakin salihah. Ngajinya yang tadinya selembar jadi nambah 2 lembar. Yang tadinya sholat duhanya males, alhamdulillah sekarang sholat duhanya rajin. Itu Bu. Dampaknya kalau kita berangkat umroh bersama keluarga membawa anak-anak kita itu luar biasa. Insya Allah ibu-ibu semua mudah-mudahan yang pada hadir pada hari ini Allah mudahkan rezekinya, diberikan kesehatannya untuk berkunjung ke Baitullah. Insya Allah ibu-ibu semua dimudahkan jalannya. Jadi ibu-ibu nggak usah ragu. Kalau sudah ada niat yang kencang di dalam hati, segera berangkat. Belanjakan hartanya di jalan Allah, pasti Allah ganti berlipat-lipat ganda. Pulang umroh itu Bu, kita ini dikasih hati yang lembut. Kebanyakan yang kita alamin pulang dari Mekah itu Bu, insya Allah kelakuan kita berubah menjadi orang yang lebih baik. Lisan kita yang tadinya kadang kasar, ngomongnya kadang seletak celetuk gitu ya Bu ya, kalau ngomong pulang dari ibadah itu insya Allah kita banyak berubah. Ngomongnya lebih lembut, santun, akhlak kita jauh lebih baik. Gitu. Poin utamanya kita berangkat ke Baitullah itu salah satu yang paling penting sekali yang saya sebutkan di awal itu adalah apa Bu? Mendapatkan jaminan surga.
dan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Tujuan kita hidup ini apa sih Bu? Sebenarnya mau cari kaya apa mau pengen masuk surga? Masuk surga. Nah itu, kunjungi baik Tuhan. Insya Allah kita pakai uang yang berkah, pulangnya membawa predikat haji dan umroh yang mabrur insya Allah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang sudah hadir insya Allah calon tamu Allah dimudahkan Allah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang yang Allah muliakan, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah berangkat ke Baitullah, yang belum segera disegerakan Allah, yang sudah terus lagi berangkat dan terus lagi berangkat. Mudah-mudahan itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada nilai manfaatnya bagi ibu-ibu semua. Apabila saya ada kekurangan dan kehilangan dalam berbicara, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.